Semuanya, perkenalkan nama saya Oceana Oliboru Girsang. Saya mahasiswi bilingual CSP 2019 dengan NIM 41931002. Saya akan mempraktikkan video micro teaching tentang ikatan kovalen dan kovalen polar. Selamat siang Anda semuanya. Semoga hari kalian hari ini tetap baik dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita Muhammad Soleh. Silakan memimpin doa. Baiklah, terima kasih Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Osi. Baik, terima kasih Soleh sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan men-share screen materi pembelajaran kita. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran terlebih dahulu. Kita ada 7 orang dan setelah Ibu lihat di Zoom sudah hadir semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen dan kovalen polar. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, apakah kalian dapat melihat dengan jelas share screen yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu. Baik, baik, terima kasih. Ibu akan membacakan peraturan pembelajaran yang harus diikuti selama pembelajaran kita dimulai. Yang pertama, seluruh siswa diharapkan menghidupkan kamera selama pembelajaran. Yang kedua, seluruh siswa menghidupkan mikrofon ketika ingin berbicara maupun menjawab pertanyaan. Selain daripada itu, kalian diharapkan memute mikrofon kalian. Dan yang ketiga, seluruh siswa diharapkan aktif dan menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memberikan sedikit motivasi agar kalian semangat terus belajarnya. Jadi, quotes untuk hari ini yaitu biarkan jalan hidup kita itu mengalir seperti air, ikuti terus kemana arus membawamu, tetap tenangkan jiwamu agar berguna untuk orang lain. Ibu berharap agar kalian ke depannya dapat berguna bagi orang lain dan orang banyak dan juga bagi negara. Baiklah, apakah sebelumnya Ibu setelah membagikan modul dan bahan ajar dan juga LKPD kepada kalian, apakah kalian sudah mempelajarinya dan membacanya, anak-anak sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari yang kalian baca itu, kalian sudah tahu nggak kita sebenarnya mau belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan kita akan belajar tentang apa? Saya, Bu. Di sini yang kedengaran pertama suaranya Soleh. Silakan Soleh. Nah, pada hari ini kita belajar tentang ikatan kovalen dan kovalen polar, Bu. Baik, ya kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen dan kovalen polar. Jadi setelah ini Ibu akan menampilkan suatu gambar. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar air. Gambar air, Bu. Nah, dari gambar ini sebenarnya air itu di dalam kehidupan kita berfungsi sebagai apa sih? Ada yang bisa menyampaikan apa saja fungsi air dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Sinta, boleh? Menurut saya, Bu, fungsi air itu banyak sekali untuk kehidupan kita seperti untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, Bu. Baik, betul sekali, Cinta. Yang lainnya mungkin ada yang bisa menyampaikan lagi apa fungsi air? Delila tadi ya, ingin menyampaikan sesuatu hal? Menurut Delila, Bu, air itu memiliki banyak fungsi. Bahkan kalau misalnya air itu tidak ada, mungkin kita tidak bisa hidup. Karena sebagian besar di tubuh kita ini kan air, Bu. Jadi kita membutuhkan air untuk minum. Iya, benar sekali ya dari penjelasan yang diberikan teman kalian, Cinta, bahwa air ini memang sangat berfungsi bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, Ibu ingin bertanya, sebenarnya apa hubungan air ini terhadap ikatan kovalen yang akan kita pelajari? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Boleh, silakan Anissa. Baiklah, hubungan antara air terhadap ikatan kovalen. Air terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat pada atom oksigen. Ikatan antara 2 atom hidrogen dan juga atom oksigen itu melalui ikatan kovalen. Iya, benar sekali jawabannya Salsa. Terima kasih ya jawabannya Salsa. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar dari materi pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya KI pengetahuannya yaitu yang pertama membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam serta interaksi antara partikel atom, ion, molekul, materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dan yang kedua menganalisis kepolaran senyawa. Adapun KI keterampilannya yaitu mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta interaksi antara partikel, atom, ion, molekul. Yang kedua merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan kepolaran senyawa. Nah, adapun indikator dalam pembelajaran kita hari ini tuh yaitu menjelaskan definisi ikatan kovalen dan kovalen polar, menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen, mengklasifikasikan jenis ikatan kovalen, menjelaskan jenis senyawa ikatan kovalen, menentukan perbedaan senyawa polar dan non polar, menggambarkan rumus Lewis untuk pembentukan molekul kovalen sederhana yang memiliki ikatan kovalen tunggal, rangkap dan rangkap 3. Dan yang terakhir indikatornya yaitu menganalisis kepolaran senyawa. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian dapat terima dan dapat kalian lakukan dalam pembelajaran kita hari ini itu yaitu kalian dapat menjelaskan definisi ikatan kovalen dan kovalen polar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan penggolongannya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri senyawa ikatan kovalen. Dan yang kelima, siswa dapat menentukan perbedaan senyawa polar dan non polar berdasarkan perbedaan sifat kimianya. Dan yang keenam, siswa dapat menggambarkan rumus Lewis untuk pembentukan molekul kovalen sederhana yang memiliki ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Yang ketujuh, siswa dapat menganalisa kepolaran senyawa.
Baiklah, adapun kegiatan penilaian, Ibu akan menilai sikap itu dari rasa ingin tahu, yang kedua kerjasama kalian dalam kelompok, tanggung jawab, responsif kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, yang ketiga komunikatif, adapun keterampilan yaitu diskusi dan presentase, adapun pengetahuan soal pilihan berganda 10 soal yang akan kalian kerjakan setelah pembelajaran selesai, dan LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian dapat melihat di sini ada gambar dari CH3. Dari gambaran di samping ini, kalian bisa menyimpulkan nggak sih sebenarnya apa pengertian ikatan kovalen itu? Saya Bu ingin menjawab. Baik, Novira silahkan. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atom karena adanya pemakaian elektron bersama, Bu. Iya, benar sekali ya Novira ya. Dan yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Anda sekalian, mengapa dilakukan pemakaian elektron bersamaan pada ikatan kovalen tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Baik, Soleh, silakan Soleh. Untuk mencapai kestabilan unsur, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi sebenarnya ikatan kovalen, pemakaian elektron bersamaan itu agar tercapainya unsur kestabilan daripada senyawa tersebut. Adapun cakupan materi pembelajaran kita untuk hari ini yaitu ada ikatan kovalen, struktur Lewis, kovalen polar, dan faktor kepolaran. Di sini Ibu akan menampilkan video tentang ikatan kovalen, dan nanti setelah Ibu tampilkan video ini, kalian memberikan penjelasan sebenarnya apa yang kalian dapat dari video ini. Sebelumnya, apakah suara dari video ini terdengar dengan jelas, anak-anak sekalian? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Baik, silakan ya ditonton videonya ya dengan baik dan benar. Menurut Lewis, unsur-unsur non-logam dapat membentuk ikatan dengan atom non-logam lainnya melalui penggunaan bersama elektron valensinya. Mengapa atom non-logam ini tidak melakukan serah terima elektron seperti ikatan ion? Atom-atom non-logam umumnya berada pada golongan 5A sampai 7A, memiliki elektron valensi yang terbilang banyak sehingga sulit untuk melepaskan elektronnya. Untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia, atom-atom tersebut cenderung meng-share elektronnya untuk dipakai bersama. Ikatan yang terbentuk dari sharing elektron ini disebut dengan ikatan kovalen. Senyawa yang terbentuk disebut dengan senyawa kovalen. Berikut adalah jenis-jenis ikatan kovalen. Seperti namanya, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari dua atom yang masing-masing menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama sebagai sepasang elektron. Contoh ikatan ini adalah HCl, asam klorida. H di sini memiliki satu elektron dan disumbangkan untuk dipakai bersama. Cl memiliki 7 elektron dan salah satunya disumbangkan untuk dipakai bersama. Sepasang elektron yang di-share bisa dilambangkan dengan garis seperti ini. Contoh lainnya adalah metana CH4, di mana H memiliki 1 elektron dan C 4 elektron. Semua elektron ini di-share untuk dipakai bersama. Selain ikatan kovalen tunggal, ada juga ikatan kovalen rangkap 2 atau 3. Ikatan kovalen rangkap terjadi jika jumlah elektron yang di-share oleh masing-masing atom yang berikatan berjumlah 2 atau 3. Contohnya pada O2 atau oksigen, satu atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6. Untuk mencapai konfigurasi gas mulia yang terdekat yaitu neon, dengan konfigurasi elektron 2, 8, atom oksigen ini membutuhkan 2 elektron lagi. Untuk memecahkan masalah ini, masing-masing atom oksigen men-share 2 elektronnya sehingga terjadi ikatan rangkap. Contoh lainnya adalah N2, di mana N memiliki konfigurasi elektron 2, 5. Untuk mencapai konfigurasi gas mulia diperlukan 3 elektron lagi. Maka masing-masing atom nitrogen menyumbang 3 elektron sehingga terjadi ikatan rangkap 3. Molekul di atom seperti H2, O2, dan N2 memiliki daya tarik menarik antara dua atom yang sama besar karena keduanya memiliki keelektronegatifan yang sama. Apa yang terjadi ketika dua molekul yang memiliki keelektronegatifan yang berbeda seperti pada asam klorida HCl? Cl memiliki keelektronegatifan 3,1 dan H 2,1. Maka Cl memiliki daya tarik terhadap elektron yang lebih besar daripada H. Akibatnya pasangan elektron ini akan lebih dekat ke arah atom klorin. Hal ini menyebabkan pengkutuban muatan. Oleh karena elektron lebih mendekat ke klorin, maka klorin membentuk kutub negatif. Di lain sisi, hidrogen membentuk kutub positif. Molekul HCl sendiri itu bersifat netral, maka besarnya muatan negatif di klorin harus sama dengan muatan positif pada hidrogen. Kutub positif dan negatif dalam senyawa kovalen ini juga merupakan pemisahan muatan secara parsial, bukan keseluruhan seperti pada ikatan ion. Pengkutuban muatan ini dinamakan dengan delta. Pada senyawa kovalen yang memiliki pengkutuban muatan ini dinamakan ikatan kovalen polar. Pemisahan muatan secara parsial ini terjadi akibat perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom. Bagaimana cara kita menentukan itu ikatan kovalen polar atau non-polar? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan pengetahuan keelektronegatifan unsur-unsur yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jika selisih keelektronegatifan itu 0 atau sangat kecil, maka terjadi ikatan non-polar. Jika selisihnya besar akan membentuk ikatan kovalen polar. Jika sangat besar berpeluang untuk membentuk ikatan ion. Contohnya pada H2 itu selisihnya 0, HCl selisihnya 0,9, NaCl selisihnya 2,1. Dalam ikatan kovalen, kedua atom yang berikatan sama-sama menyumbangkan elektronnya. Baiklah, kalian sudah melihat video yang baru ditampilkan. Apakah sudah kembali ke share screen layar PPT Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Baik, sebentar ya, Ibu. Apakah sudah terlihat PPT yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, setelah kalian tadi melihat video yang sudah Ibu tayangkan, siapa yang bisa menyampaikan apa penjelasan yang dapat kalian sampaikan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ada yang ingin mencoba menjawab? Baik, silakan. Saya, Bu. Berdasarkan video yang telah kami amati tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa ikatan kovalen dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan juga ikatan kovalen rangkap 3.
Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang menyumbangkan satu elektronnya agar dipakai secara bersamaan. Contohnya berdasarkan video tadi adalah HCl. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap, yaitu ikatan yang menyumbangkan 2 atau 3 elektronnya agar dipakai secara bersamaan. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 yaitu O2 dan kovalen rangkap 3 yaitu N2. Selanjutnya adalah mengenai ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang cenderung tertarik kepada salah satu atom yang saling berikatan pada pasangan elektron lainnya. Ikatan kovalen polar terjadi pada unsur yang memiliki tingkat keelektronegatifan besar dan molekulnya tidak simetris. Baik, selain salsa, ada yang ingin menyampaikan penjelasan yang didapat dari video yang Ibu tayangkan? Saya ingin menambahkan contoh dari ikatan kovalen polar, Bu. Ya, silakan Nafira. Contohnya itu ada HCl, NH3, dan H2O. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi atau yang memberikan penjelasan tentang video yang ditampilkan? Mungkin tidak ada lagi ya. Baik, terima kasih ya buat Anissa atas penjelasannya, sangat baik sekali, sudah mau memaparkan. Dan juga untuk Novira, terima kasih sudah memberikan contoh tentang ikatan kovalen polar. Baiklah, selanjutnya setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan dan Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Anissa, Novira, dan Roselva yang tentang ikatan kovalen, dan kelompok kedua yaitu Cinta Soleh Delila. Kalian bisa menjawab LKPD yang Ibu tampilkan dan masuk kepada link WhatsApp yang telah Ibu bagikan di dalam grup WA. Waktu untuk mengerjakan LKPD ini Ibu memberikan waktu kalian 15 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Dibuat di PPT, Bu. Iya, Novira, dibuat di dalam PPT ya, Nak. Nanti
Sepertinya kelompok 1 sudah selesai mengerjakan. Kita tunggu ya 5 menit lagi ya kelompok 2. Lalu kita presentasi ya, Nak ya. Baik, Bu. Baiklah, karena 2 kelompok sudah menyiapkan PPT-nya, maka sudah bisa dipresentasikan. Yang pertama presentase kelompok 1, Ibu akan men-share PPT kalian. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa, Vira, dan saya, Roselva. Nomor 1 akan dipresentasikan oleh Novira. Jadi berdasarkan soal yang ada di LKPD, yaitu percakapan antara atom H dengan Cl, kita dapat tarik kesimpulan bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom atau lebih atau non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Roselva. Baik, terima kasih Novira. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, untuk nomor 2 sesuai dengan pertanyaan pada LKPD, dari struktur Lewis kovalen tunggal pada LKPD dapat ditarik kesimpulan jawaban ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama, yang mana artinya setiap atom hanya saling memberikan satu elektron kemudian digunakan secara bersama-sama. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Roselva. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan nomor 3, di mana soalnya yaitu gambarkan struktur Lewis untuk membentukan ikatan pada O2, di mana nomor atom dari O adalah 8 yang memiliki elektron valensi 2 dan 6. Atom O memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet sebanyak 8. Agar setara, atom O dapat mencapai kestabilan membentuk oktet, maka atom O harus menerima 2 elektron, sedangkan atom O lainnya juga hanya menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Maka satu atom O berikatan dengan satu atom O yang lainnya, sehingga atom O menerima 2 elektron dari atom O yang lainnya, kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Berdasarkan gambar struktur Lewis, dapat dilihat bahwa pada senyawa O2 terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2. Dapat terlihat dalam gambar berikut. Demikianlah presentasi kami, saya kembalikan kepada Ibu Osi. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasenya. Selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok 2. Sebentar Ibu akan share screen. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Baik, silakan untuk kelompok 2. Ibu silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Jadi kami kelompok 2 yang beranggotakan Dedila, Cinta, dan Soleh. Pertama, jawaban nomor 1 akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi pertanyaannya, coba jelaskan dan tentukan di antara molekul-molekul berikut senyawa mana yang paling polar. Dan pilihannya itu ada A, F2, B, CF4, C, NF3, D, BE, F2. Menurut kelompok kami, jawaban yang paling tepat itu yaitu C. Salah satu cara menentukan senyawa polar non polar adalah dengan cara melihat pasangan elektron bebas atau PB pada atom pusat. Jadi N ini memiliki satu pasang PB. Apabila atom pusat memiliki PB, maka senyawa tersebut dapat dipastikan merupakan senyawa polar. Apabila atom pusat tidak memiliki PB, maka senyawa tersebut tergolong senyawa non polar. Dari 5 pilihan, hanya jawaban C yang memiliki paling mempunyai PB pada atom pusatnya. Baik, Bu, untuk nomor 2 saya akan menjawabnya. Jawabannya itu adalah A. Kenapa A? Molekul polar ditandai dengan adanya perbedaan elektronegatif
elektronegatifan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, maka semakin polar juga molekul tersebut. Sedangkan molekul non-polar tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Jadi pada opsi A itu keelektronegativan C 2,5, O 3,5. Jadi 3,5 dikurang 2,5 sama dengan 1. Yang B itu Cl punya keelektronegativan 3, O punya 3,5. Jadi 3,5 dikurang 3 sama dengan 0,5. Yang C CH4, di mana C itu punya keelektronegativan 2,5 dan H itu punya keelektronegativan 2,1. Jadi 2,5 dikurang 2,1 sama dengan 0,4. Untuk opsi yang D, H punya keelektronegativan 2,1, sedangkan Cl punya keelektronegativan 3, jadi 3 dikurang 2,1 sama dengan 0,9. Dan untuk opsi yang E, P punya keelektronegativan 2,1, sedangkan H punya keelektronegativan 2,1 sama dengan, jadi 2,1 dikurang 2,1 sama dengan 0. Jadi molekul yang paling polar adalah CO2, karena memiliki perbedaan keelektronegatifan yang paling besar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, coba simpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa. Sementara kepolaran, saya mulai dari kepolaran. Kepolaran adalah kecenderungan suatu molekul terpolarisasi membentuk kutub karena adanya perbedaan keelektronegatifan dan menyebabkan persebaran elektron yang tidak merata. Faktornya itu, pertama ada perbedaan keelektronegatifan. Kepolaran senyawa diatomi atau yang terdiri dari 2 atom dapat ditentukan dari keelektronegativitasnya. Senyawa polar memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, sedangkan senyawa non-polar memiliki perbedaan elektronegativitas yang kecil atau nol. Yang kedua ada momen dipol. Molekul poliatom atau yang lebih dari 2 atom kepolarannya ditentukan oleh momen dipol. Senyawa polar memiliki momen dipol lebih besar dari 0, sedangkan senyawa non-polar memiliki momen dipol sama dengan 0. Kemudian molekul simetris merupakan senyawa non-polar, sedangkan bentuk molekul asimetris merupakan senyawa polar. Selanjutnya ada senyawa pasangan elektron bebas atau PEB. Senyawa polar memiliki PEB pada atom pusatnya, sedangkan senyawa non-polar tidak memiliki PEB pada atom pusatnya. Jadi faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa adalah perbedaan keelektronegatifan, momen dipol, bentuk molekul, dan pasangan elektron bebas. Saya kembalikan kepada Delila. Baik, berikut merupakan hasil presentasi kami. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Osi. Baik, terima kasih karena dua kelompok sudah tampil. Apakah dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2 dan sebaliknya apakah kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan terkait materi atau mungkin PPT atau penjelasan dari masing-masing kelompok? Saya rasa, Bu, dari penjelasan kelompok 1 dan PPT-nya sudah cukup baik dan menarik, Bu. Itu saja, Bu. Berarti itu tadi tanggapan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Dari kelompok 1 ke kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan? Menurut saya, penjelasan kelompok 2 sudah sangat lengkap dan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, Bu. Baik, karena kalian sudah saling memberikan masukan terhadap satu kelompok dan kelompok lainnya, Ibu akan men-share kembali PPT Ibu. Jadi dari LKPD yang kalian dari pembelajaran ini, rangkumannya itu, kalian bisa tidak memberikan rangkuman dari pembelajaran yang didapat hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nafira. Jadi hari ini kita belajar mengenai ikatan kovalen yang terdiri dari ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom dengan pemakaian elektron bersama. Kemudian ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Saya kembalikan ke Ibu. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan pendapat tentang rangkuman pembelajaran kita hari ini? Selain Novira mungkin ada yang lain? Cinta, Anissa, atau Delila, atau Soleh? Saya ingin memberikan yang barusan saya ingat, Bu, tentang senyawa polar. Kalau senyawa polar itu terjadi karena perbedaan keelektronegatifan, lalu karena momen dipol, bentuk molekul dan pasangan elektron bebasnya, Bu. Baik, terima kasih untuk Novira dan Cinta atas pendapatnya. Jadi, Ibu merangkum kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama pengertian dari ikatan kovalen, bahwa ikatan kovalen itu seperti yang sudah kita pelajari adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama antara unsur-unsur non-logam, antara unsur non-logam dan non-logam. Dan yang kedua, ikatan kovalen itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, dan selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepolaran senyawa, yaitu ada yang paling pertama perbedaan keelektronegativan, momen dipol, bentuk molekul, dan pasangan elektron bebas. Dan yang terakhir yaitu kepolaran senyawa adalah pengertian kepolaran senyawa itu adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet yang yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Jadi setelah kita berdiskusi, setelah kalian persentase, ada apa manfaat yang pembelajaran kita hari ini yang bisa kalian dapatkan? Ada yang bisa menyampaikan manfaat yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Salsa. Setelah pembelajaran mengenai ikatan kovalen ini, ada pun manfaat yang saya dapat, yaitu dapat memahami mengapa digunakannya pemakaian elektron secara bersamaan, dan juga saya jadi mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa.
Yang lain, ada yang ingin memberikan manfaat pembelajaran yang sudah didapat hari ini? Saya, Bu. Silakan Novira. Kita jadi mengetahui apa itu artinya ikatan kovalen, jenis-jenis ikatan kovalen, terus mengenai kepolaran senyawa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa. Baik, terima kasih Novira dan Salsa sudah memberikan manfaat pembelajaran yang didapat. Selanjutnya, kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 2, yaitu Cinta, Soleh, Delila. Karena mengapa mereka kelompok terbaik? Karena dari segi PPT, mereka PPT-nya sangat baik dan juga penjelasan. Tetapi kelompok 1 juga sudah menjelaskan dengan baik ya. Kegiatan penilaian untuk pembelajaran hari ini, kalian semuanya rasa ingin tahunya sangat tinggi, kalian di dalam kelompok juga kerjasama, saling bekerja sama, semuanya dapat bagian, dan juga kalian sangat responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya refleksi, kalian ada tidak yang ingin memberi masukan untuk pembelajaran kita? Mungkin nanti ke depannya Bu ada games atau ada apa untuk pembelajaran biar kalian tidak pembelajarannya lebih menarik atau apa gitu. Roselva, Bu. Ya, silakan Roselva. Mungkin untuk refleksi pembelajaran kali ini, setelah membaca modul dan mencari referensi, saya menjadi tahu bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara 2 atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Sementara faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa adalah perbedaan keelektronegatifan, momen dipol, bentuk molekul, dan pasangan elektron bebas. Baik, terima kasih Roselva. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Anda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga menjawab pertanyaan dan aktif. Semoga kita semua sehat selalu, tetap stay safe dan dijauhkan dari virus-virus COVID-19 yang lagi marak ya Nanda ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya jika pembelajaran dimulai dengan doa dan juga ditutup dengan doa. Silakan untuk Soleh memimpin doa. Baiklah, terima kasih Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Bu Osi. Baik, jadi sekarang pembelajaran sudah selesai, kalian diharapkan untuk mempelajari materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Salsa, yaitu ikatan logam. Baik, terima kasih ya Anda semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.